Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita melihat kondisi market sangat bullish. Kita lihat market kembali pulih menjadi hijau. Market hijau teman-teman, kita lihat di sini untuk market kapital mengalami peningkatan sebesar 1,36%. Jadi total kapitalisasi market kripto hari ini ada di angka 3,72 triliun US dollar, teman-teman. Sementara untuk Fear and Greed Index hari ini ada di poin 52 atau netral. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin hari ini mengalami kenaikan sebesar 0,75%, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini diperdagangkan hari ini di angka 114.373 US dollar, teman-teman. Jadi Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 0,76%. Nah, kemudian kita melihat di trending coin, teman-teman. Ini kita lihat XLM ini menempati peringkat pertama trending coin. Kita akan fokus membahas tentang XLM, teman-teman. Jadi kita lihat di sini XLM mengalami kenaikan signifikan. Kita akan membahas tentang XLM atau Stellar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Stellar XLM hari ini menempati peringkat ke-11 di coin market cap dari 9.455 proyek mata uang kripto yang aktif di coin market cap. Ini Stellar atau XLM menempati peringkat ke-11 dan hari ini diperdagangkan di angka 0,4103 US dollar, mengalami kenaikan sebesar 9%, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya hari ini ada di angka 12,82 miliar US dollar. Dan untuk volume 24 jamnya ada di angka 497,41 juta US dollar, mengalami kenaikan sebesar 48,96%, teman-teman. Untuk total supply dari XLM ada di angka 50 miliar XLM dan untuk sirkulasi supply yang beredar 31,24 miliar XLM, teman-teman. Kemudian coba kita cek untuk harga all time high. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya 4 Januari 2018, itu XLM sempat menembus harga 0,9381 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 0,4103 US dollar, ini berarti harga diskon sekitar 56% kalau kita mengacu dari harga all time high, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan harga XLM ini mengalami kenaikan, teman-teman? Kita akan cek di sini dengan menggunakan bantuan artificial intelligence yang ada di coin market cap, teman-teman. Jadi kalau secara rupiah harga XLM atau Stellar hari ini ada di angka 6.700 rupiah, teman-teman. Jadi 6.700 rupiah. Dan kita cek di sini mengapa harga XLM mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi kita cek di sini, ini sedang disusun informasi terbaru oleh artificial intelligence. Jadi kalau kita melihat di sini katalis utama, jadi di sini kita lihat bahwa katalis utama adalah momentum sektor PayV, teman-teman. Jadi XLM memimpin rally sektor PayV naik sekitar 8%. Ini didorong oleh pemulihan pasar kripto secara umum dan pengumuman pembelian Bitcoin senilai 2 miliar US dollar, 2 miliar US dollar yang dilakukan oleh Trump Media. Kemudian adanya peran Stellar dalam pembayaran lintas batas dan integrasi terbaru dengan Visa untuk penyelesaian stablecoin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk berita TLDR-nya, jadi integrasi Visa dengan Stellar ini secara signifikan meningkatkan operasi jaringan pembayaran
kemudian memberikan penyelesaian transaksi blockchain yang lebih cepat dan lancar tanpa kesalahan, sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan teman-teman. Jadi integrasi Visa dengan Stellar, kemudian adanya pemulihan market secara umum, itulah yang menyebabkan terjadi pergerakan yang sangat signifikan di dalam jaringan Stellar atau XLM teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XLM? Seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XLM atau Stellar, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita langsung melihat di time frame bulan teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk Stellar XLM, ini di time frame besar, di time frame bulan, trennya adalah tren kenaikan. Kita lihat untuk di indikator stokastik sudah terjadi golden cross, di mana garis putih ini memotong garis kuning ke atas. Kemudian untuk di EMA cross sudah terjadi juga teman-teman. Jadi kemudian kita lihat di sini harga hari ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan, sehingga tren dari Stellar ini adalah tren kenaikan yang sangat kuat untuk di time frame bulan teman-teman. Kemudian kita ke time frame weekly, ke time frame minggu. Nah, untuk di time frame minggu secara tren teman-teman, secara tren ini kita lihat harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21, artinya trennya tren kenaikan, tetapi teman-teman harap waspada karena terjadi dead cross di time frame weekly teman-teman. Di indikator stokastik ini kalau teman-teman perhatikan terjadi dead cross, kita lihat garis putih ini memotong garis kuning ke bawah teman-teman. Kemudian kita cek turun ke time frame hari teman-teman. Jadi kalau di time frame hari, kita lihat di sini sudah terjadi golden cross di indikator momentum, di indikator stokastik di bawah. Kita lihat garis putih ini memotong garis kuning ke atas, tetapi harga belum breakout EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Jadi harga masih berada di antara EMA 13 dan EMA 21. Jadi kalau pertanyaannya apakah hari ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian token XLM atau Stellar, menurut saya lebih baik teman-teman menunggu harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari teman-teman. Jadi untuk hari ini saran saya lebih baik tahan dulu uangnya. Kita lihat dulu kalau besok hari candle harian time frame D1 ini harganya penutupan harga di atas EMA 13 dan EMA 21, maka itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Jadi kalau hari ini harganya masih ragu-ragu harganya teman-teman. Jadi harganya masih belum pasti, kita belum tahu karena candle ini masih berjalan, candle yang terakhir ini. Namun kalau besok itu harganya closing di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, maka itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Tetapi untuk hari ini sebaiknya uangnya kita tahan dulu untuk kita melakukan pembelian. Kita lihat besok teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang XLM ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.